Tapi berhubung ini wilayah di mana banyak yang tidak bisa dikritisi kitab sucinya, bisanya mengkritisi kitab suci orang lain, ya kita pelan-pelan saja. Orang yang memakai pikiran dengan waras, dia tahu maksud saya. Ya, oke Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang komentar di live chat mengatakan suara saya berbeda. Memang saya lagi kurang fit. Benar tanggapan Bapak Ibu. Kalau suara saya biasanya merdu-merdu kan. Sekarang suaranya agak sedikit seperti habis konser. Ya, baik, kita melihat Bapak Ibu cuplikan dari video ini. Ya. Ya, dan para ustadzku. Ini kitab suci. Tapi pembukaannya bukan bismi Allah. Pembukaannya apa? Theophilus yang mulia. Siapakah Theophilus ini? Bukan murid Yesus dan bukan Yesus. Nggak ada hubungannya sama Yesus. Dia kaisar. Ini perhatikan, saya senang nih. Karena itu, setelah aku, ini penulisnya ini. Bukan Yesus. Jadi inilah bedanya Biblos, Bible, dengan Injil. Aku, kata dia. Setelah aku apa? Setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Aku menyelidiki. Bible itu hasil penyelidikan, investigating. Jadi orang Islam suka salah, so tahu. Ya kejebak sendiri. Ngomong, Bible itu palsu, Bible dipalsukan. Lu kejebak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Allah. Pembukaannya apa? Theophilus yang mulia. Siapakah Theophilus ini? Bukan murid Yesus dan bukan Yesus. Nggak ada hubungannya sama Yesus. Dia kaisar. Ini perhatikan, saya senang nih. Karena itu, setelah aku, ini penulisnya ini. Bukan Yesus. Jadi inilah bedanya Biblos, Bible, dengan Injil. Aku, kata dia. Setelah aku apa? Setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Aku menyelidiki. Bible itu hasil penyelidikan, investigating. Jadi orang Islam suka salah, so tahu. Ya kejebak sendiri. Ngomong, Bible itu palsu, Bible dipalsukan. Lu kejebak sendiri. Nah, supaya tidak terjebak, makanya lebih baik bahas kitab sucimu. Kok goblok amat bahas kitab suci orang lain? Bahas kitab sucimu dong. Apa nggak ada yang menarik di kitab sucimu? Ya, kata Kainama kejebak sendiri. Tapi ya, Bapak Ibu, kita akan membahas bagian yang disebutkan tadi ya. Oke, saya tidak melihat semuanya ya video ini ya, karena saya lihat bahwa itu terdiri dari kepala dan isinya yang kurang pas, gitu ya. Kepala dan isinya yang kurang, itu yang saya pahami. Jadi sehingga saya tidak tertarik banget untuk melihat seluruhnya. Untung di situ tampilkan cuplikannya. Jadi teman-temannya Kainama dan orang-orang yang sekarang ini sibuk membahas kitab suci orang lain, daripada Anda terjebak dengan mengatakan sudah dipalsukan, padahal menurut Kainama itu penelitian, itu penyelidikan, ya Anda terjebak. Anda terjebak sendiri. Bagaimana Anda katakan itu adalah sudah dipalsukan, sementara itu melalui penelitian? Ya, oke. Kalau Anda tanya ke dia juga Injil asli Yesus Isa itu mana, mereka nggak bisa berikan. Palingan muter-muter aja. Oh itu Injil Barnabas. Ketika Anda tunjukkan isi Injil Barnabas bertentangan dengan kitab suci mereka mangap semua. Kan orang-orang goblok yang semacam itu. Kitab suci, kalau Anda mengatakan kepada mereka Bapak Ibu,
mana Injil Yesus yang kalian maksud atau Isa pada abad ke-6 yang Anda katakan ada tauhidnya? Mereka akan mengutip Injil Barnabas. Tapi mereka tidak tahu Injil Barnabas itu Injil palsu. Bahkan seorang guru besar dari Al-Azhar mengatakan seharusnya orang-orang Islam itu membuang Injil palsu itu. Karena apa? Bertentangan dengan isi Quran. Tapi Bapak Ibu, ciri khas plus 62 itu dia hanya mengambil yang menurut dia sesuai dengan apa yang dia mau. Ya, apa yang dia mau. Sehingga akhirnya ya mereka hanya mengambil yang mereka mau. Padahal isinya di dalam secara mendalam itu bertentangan dengan kitab suci mereka sendiri. Ya. Nah, paman-paman yang ada di live chat, bahkan yang berbeda iman dengan kita saja, silakan saja masuk seperti yang nama Laras Putri di situ. Silakan aja Anda gabung di sini. Tunjukkan kepada kami mana Injil Yesus yang Anda maksud, yang ada tauhidnya. Lu jangan muter-muter deh. Gua kasih lu nanti teks Injil Barnabas aslinya nanti. Gua kasih ke lu nanti ada sekitar 5 ayat penting yang menentang kitab sucimu. Ya. Injil Barnabas mengatakan langit itu ada 9. Kitab sucimu mengatakan ada 7. Mana yang benar? Kan itu kegoblokan. Mengambil sebagian, menolak sebagian. Kalau Anda mengatakan itu Injil dari Isa yang Anda maksud, ya ambil semua isinya. Jangan hanya sepotong. Tapi saya katakan lagi, ya itulah. Ya. Nah sekarang kita pelan-pelan menganalisa omongan dari kain-kain ini ya. Ini kan orang ini licin sekali bibirnya untuk berbohong. Ya, video tadi yang saya tampilkan orang tadi itu. Ya, itu kan ngaku-ngaku pendeta, mantan pendeta, nggak ngerti. Nggak bisa bedakan ya, mana Injil, mana kitab-kitab, dan mana plesetan kata. Itu. Ya, nggak ngerti mereka itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita coba ya memahami sederhana sebenarnya pemahaman hal yang mereka singgung tadi. Mari kita lihat. Oke. Mari kita lihat Injil Lukas. Yang mereka singgung itu adalah pembukaan pertama dari Injil Lukas. Benarkah nanti Theophilus itu adalah seorang kaisar? Ini nih yang saya bilang mereka ngarang. Ya. Oke. Kita baca dulu dari ayat pertama, kurang lebih kita baca satu perikop. Dan kita nanti bisa melihat isinya seperti apa. Tapi sekali lagi saya katakan, ya Alkitab dan Injil itu harus dipahami dengan benar. Alkitab itu adalah kumpulan dari sejumlah kitab. Di dalamnya ada Injil. Sementara Injil adalah salah satu kitab yang ada di dalam Alkitab. Itu anak TK mengerti. Itu anak sekolah minggu, anak bina iman itu mengerti itu. Sangat sederhana. Tapi si Kai-Kai ini dia membuat seolah-olah ini menghebohkan sampai dia muat itu gambar paus di thumbnailnya yang punya channel tadi. Ini kan coba saya muat misalnya pemimpin agama mereka di thumbnail saya. Pasti mereka nggak terima itu. Ini yang saya katakan tidak ada kedewasaan iman dalam hal mereka ini. Mereka ini ya hanya mau mengganggu orang lain, gak mau diganggu. Ya. Oke. Sekarang kita baca dari pertama sampai terakhir. Ya. Penny Wuri, silakan Anda masuk. Jangan kau anggap saya ini orang tidak tahu apa-apa.
Kalau Anda tahu apa-apa, masuk ke sini. Dari kemarin saya lihat begitu saja ucapan-ucapan yang keluar dari ketikanmu. Oke, kita lihat Bapak Ibu, tadi disinggung mengenai Injil Lukas. Oke, mulai dari yang pertama kita baca. Apa yang dikatakan? Lukas 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum kita bahas siapa itu yang bernama Theophilus ini, kita lanjut. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi dan pelayan firman. Saksi dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Oke, kurang lebih 4 ayat ini justru membantah tuduhan-tuduhan orang, Bapak Ibu, yang mengatakan sudah dipalsukan. 4 ayat ini membuktikan bahwa Injil Lukas, terutama yang disinggung tadi, tidak ditulis asal-asalan, tidak ditulis atas dasar halusinasi, tidak ditulis atas dasar keinginan pribadi.